Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Almaida dengan NPM 2013053072. Saya dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung tahun angkatan 2020. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral, yaitu tentang bagaimana cara pendidik dalam menanamkan nilai moral di kelas. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut sampai habis ya. Strategi pendidik dalam menanamkan nilai dan moral pada peserta didik melalui mata pelajaran PKN. Sebelum menuju topik tentang bagaimana cara seorang pendidik dalam menanamkan pendidikan nilai dan moral melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu, sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk membina kepribadian anak dan membawa subjek didik untuk mengembangkan seluruh potensi dan nilai pada dirinya, agar mampu menunaikan kewajiban hidupnya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Di masa sekarang ini, pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Tantangan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di tengah arus globalisasi yang melanda dunia yang membawa dampak positif dan tidak sedikit pula dampak negatifnya. Untuk itu, peran pendidikan kewarganegaraan sebagai perisai generasi muda untuk tetap melaksanakan kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama sebagai bangsa Indonesia, yaitu norma-norma yang sesuai dengan Pancasila dan budaya bangsa yang adiluhur. Lalu, apa itu pendidikan nilai dan moral? Nilai atau value berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, dan indah untuk memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai juga dapat diartikan sebagai standar tingkah laku dan kebenaran yang mengikat masyarakat manusia sehingga menjadi kepatutan untuk dijalankan dan dipertahankan. Oleh karena itu, nilai pada dasarnya standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang hingga standar itu yang akan mewarnai perilaku seseorang. Menurut Richard Eyre dan Linda, nilai yang benar dan diterima secara universal adalah nilai yang menghasilkan suatu perilaku dan perilaku itu berdampak positif baik bagi yang menjalankan maupun orang lain. Inilah prinsip yang memungkinkan tercapainya ketentraman atau tercegahnya kerugian atau kesusahan. Jadi, nilai merupakan sesuatu yang penting sehingga bisa menghasilkan perilaku yang berdampak positif baik bagi dirinya dan masyarakat. Ukuran yang menjadikan nilai tersebut berarti adalah lingkungan atau masyarakat setempat. Dan apabila nilai itu berdampak baik, maka akan terus dipertahankan sehingga manusia memiliki patokan dalam melakukan sesuatu secara universal. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu tolak ukur dari etika yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya, atau satu konsep yang dianggap sangat penting dalam kehidupan seseorang, dan dengan konsep itu seseorang dapat dipandang baik secara personal maupun dalam masyarakat, bahkan menjadi kekuatan dalam melahirkan tingkah laku.
Sedangkan moral adalah prinsip baik buruk dalam masyarakat yang dianggap wajar atau tidak sehingga seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain sehingga moral berbentuk sesuatu yang ditampilkan kepada orang lain. Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendidik manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki potensi atau kemampuan sebagaimana mestinya. Pendidikan nilai pada dasarnya adalah proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan oleh karenanya siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nilai bagi seseorang tidaklah statis, akan tetapi selalu berubah. Seseorang menganggap sesuatu baik berdasarkan pandangannya saat itu. Maka perlunya peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam membina dan mengarahkan nilai yang baik pada peserta didik. Apabila seseorang menganggap nilai agama paling baik, maka ia akan menerapkan nilai agama dan sikap yang dilakukan akan sesuai dengan nilai agama yang diyakininya. Artinya, sikap seseorang merupakan cerminan dari nilai yang menurutnya baik, dan sikap orang itu mengendalikan kegiatannya sehari-hari. Setelah mengetahui pengertian dari pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan nilai dan moral, selanjutnya bagaimana sih cara atau strategi pendidik dalam menanamkan pendidikan nilai moral dalam kelas? Guru memiliki peran penting untuk mencerdaskan serta membangun karakter generasi bangsa di sekolah. Guru juga menjadi orang tua, teman, penasehat, serta pendengar yang baik bagi siswanya di sekolah. Sebagai sosok berpendidikan, guru bukan hanya memberikan pengetahuan akademik saja pada siswa, melainkan mendidik anak menjadi manusia yang baik, bijak, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah, diperlukan dukungan antara pihak sekolah dengan orang tua murid untuk melihat perkembangan dari peserta didik. Pertama, memberikan contoh yang baik. Selain memberikan materi akademik, siswa harus mendapatkan contoh perilaku yang baik. Guru yang merupakan orang tua siswa di sekolah dapat berperilaku atau bertindak yang baik, guna memberikan contoh yang baik untuk siswanya. Dari contoh tersebutlah, murid dapat belajar dan mengikuti perilaku positif dari guru. Yang kedua yaitu dengan memberikan apresiasi. Selain sebagai ucapan selamat atau terima kasih atas keberhasilan yang diukir, apresiasi pada murid merupakan salah satu hal yang berharga guna menyemangatkan murid untuk kembali mengukir prestasi. Guru bukan hanya memberikan apresiasi pada pencapaian akademik saja, melainkan memberikan apresiasi kepada murid yang berperilaku baik, jujur, dan saling membantu. Misalnya dengan mengapresiasi nilai murid yang masih di bawah rata-rata, karena tidak menyontek saat mengerjakan latihan soal SD atau memberi nasihat kepada siswa yang menyontek. Hal tersebut menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter di kelas. Ketiga, dengan memberikan pesan moral pada setiap pelajaran. Di samping memberikan bank soal, sebagai guru harus dapat menyisipkan nilai moral dalam pelajaran tersebut. Bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, melainkan penanaman moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Misalnya ketika mengajarkan matematika, guru bukan hanya memberikan rumus, tetapi mengajarkan bahwa hidup seperti mengerjakan soal matematika. Ketika ada soal sulit, kita harus berusaha, berpikir, dan bersabar dalam menyelesaikannya. Dengan menanamkan nilai moral dalam setiap pelajaran, maka siswa akan tumbuh dan siap menghadapi masalah hidup, serta selalu berpikir optimis dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Keempat, jujur dan terbuka pada kesalahan. Setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan, tak terkecuali guru. Sebagai guru, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, baik dalam mengoreksi maupun menyampaikan materi, serta datang terlambat ke kelas. Sebagai guru juga harus dapat terbuka pada kesalahan sekecil apapun, karena hal tersebut juga bisa dijadikan contoh pada murid untuk selalu berperilaku jujur dan tidak malu mengakui kesalahan. Hilangkan rasa gengsi karena pembuka pada kesalahan menjadi salah satu cara menanamkan pendidikan karakter pada murid. Siswa akan menjadi seorang yang berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Kelima, mengajarkan sopan santun. Sopan santun merupakan perilaku yang wajib ditanamkan kepada siswa. Salah satunya dengan sejumlah sekolah yang menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Meskipun terdengar sepele, namun sopan santun perlu diajarkan kepada siswa agar mereka dapat menjaga sikap saling menghormati. Sebagai guru, kita harus dapat menegur siswa yang kurang sopan guna mengoreksi perilaku tersebut. Teguran bukan berarti harus memarahi siswa,
melainkan cukup mengingatkan jika perilaku tersebut tidaklah baik. Jangan lupa untuk selalu mencontohkan perilaku sopan dan santun pula. Yang keenam, membiarkan siswa menjadi pemimpin. Sifat kepemimpinan didapatkan melalui pendidikan karakter, di mana guru bisa memberikan kesempatan agar siswa dapat memimpin teman-temannya. Mengingat karakter pemimpin sangat penting untuk dimiliki dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, guru harus membantu siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan. Saat ini, karakter pemimpin merupakan hal yang penting untuk dimiliki dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial maupun ekonomi. Hal ini ada baiknya guru juga bisa membantu siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka. Caranya pun sangat sederhana, yaitu dengan memberikan tugas secara berkelompok dan setiap kelompok tersebut memiliki pemimpin dan anggotanya. Dengan begitu, banyak siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan bekerja sama dengan baik. Setelah melakukan diskusi, guru dapat mengevaluasi pembelajaran positif ini agar siswa bisa memimpin dan bekerja sama lebih baik ke depannya. Sesekali, memberi motivasi kepada siswa yang kurang percaya diri agar mereka berani tampil maju. Ketujuh, berbagi pengalaman inspiratif. Pada sela-sela pembelajaran di kelas, guru dapat berbagi pengalaman inspiratif guna menginspirasi siswa lebih baik. Bukan hanya bercerita mengenai keberhasilan atau kehebatan saja, melainkan lebih dari itu. Misalnya, bercerita mengenai kegagalan dan keputusasaan yang pernah dialami, namun bangkit kembali demi meraih cita-cita. Tentu saja hal tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi murid dan semangat untuk meraih cita-cita mereka. Dengan berbagi pengalaman, maka siswa akan belajar dari pengalaman tersebut agar tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang bermental kerupuk, melainkan berarti mengambil langkah untuk mencapai impian. Cara selanjutnya untuk membangun karakter pada siswa yaitu dengan mendirikan literasi sekolah atau pojok membaca. Berikan motivasi pada siswa bahwa membaca itu sangat penting untuk menambah wawasan dan membuka jendela dunia. Membaca juga dapat mengasah kemampuan daya berpikir, logika, dan menyelesaikan masalah. Kesembilan, memberikan deadline pada setiap tugas. Ketika seorang pendidik memberikan PR atau soal HOTS kepada siswa, seorang pendidik harus dapat memutuskan deadline atau waktu batas pengumpulan tugas tersebut. Hal tersebut sangat penting guna menanamkan nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Ajarkan pula nilai kejujuran pada saat mengerjakan tugas, sehingga anak terbiasa mengerjakan tugas sendiri. Dengan membiasakan hal tersebut, maka anak akan tumbuh menjadi seorang yang berkarakter bijak, bertanggung jawab, serta mandiri. Terakhir, dengan mengenalkan tata tertib sekolah dan mematuhinya. Setiap sekolah tentu memiliki tata tertib atau peraturannya sendiri guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Guru dapat mengenalkan tata tertib sekolah pada siswa lalu memintanya untuk melakukan tata tertib tersebut. Hal tersebut menjadikan siswa tumbuh sebagai generasi yang taat pada aturan. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara pendidik dalam menanamkan nilai moral di dalam kelas. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang hal terkait, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.